akan menjelaskan nih apa itu PSAK 103 terkait kombinasi bisnis. Nah, aku mulai ya. PSAK 103 yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur perlakuan akuntansi untuk kombinasi bisnis di Indonesia. Nah, standar ini tuh mengacu pada IFRS 3 yang diterapkan secara global untuk memastikan konsistensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan terkait komunikasi bisnis. Nah, apa sih tujuan PSAK 103? Nah, tujuannya itu untuk memberikan pedoman akuntansi yang jelas dan konsisten dalam mencatat kombinasi bisnis. Nah, standar ini itu bertujuan menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan sejalan dengan standar internasional, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami dampak finansial dari transaksi tersebut. Nah, apa aja sih ruang lingkup PSAK 103? Nah, PSAK 103 itu mencangkup semua kombinasi bisnis yang melibatkan akuisisi pengendalian atas satu atau lebih entitas. Standar ini hanya memperbolehkan metode akuisisi dan tidak berlaku untuk pembentukan usaha patungan atau penggabungan entitas di bawah pengendalian yang sama. Nah, dari tadi kita udah bahas nih PSAK 103. Apa sih itu kombinasi bisnis? Nah, kombinasi bisnis itu mengacu pada proses di mana dua atau lebih entitas atau bisnis bergabung menjadi satu entitas pelapor. Kombinasi bisnis itu biasanya terjadi ketika satu perusahaan mengakuisisi pengendalian terhadap perusahaan lain, baik melalui akuisisi saham, aset, ataupun penggabungan. Contohnya, perusahaan A itu membeli 80% saham perusahaan B. Dengan demikian, perusahaan A akan mendapatkan kendali penuh atas operasional perusahaan B sehingga dianggap sebagai komunikasi bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode akuisisi nih teman-teman. Terdapat 5 langkah, yang 2-nya itu akan dijelaskan oleh aku dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman aku. Nah, PSAK 103 ini mensyaratkan bahwa kombinasi bisnis harus dicatat dengan metode akuisisi. Metode ini terdiri dari langkah yang pertama itu identifikasi pihak mengakuisisi, penentuan perusahaan mana yang memperoleh pengendalian atas entitas lainnya. Contohnya, perusahaan A menjadi pengakuisisi karena membeli 80% saham perusahaan B. Lalu yang langkah keduanya itu penetapan tanggal akuisisi, menerapkan kapan pengendalian tersebut efektif. Contohnya itu jika transaksi selesai pada 1 Januari. Tanggal akuisisinya adalah tanggal 1 Januari. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari taman saya yang sebelumnya, yaitu mengenai metode akuisisi yang ketiga. Yang ketiga ini yaitu pengukuran imbalan yang diahlikan. Ini berarti menghitung berapa total uang atau nilai yang dibayarkan oleh satu perusahaan untuk membeli atau mengakuisisi perusahaan lain. Pembayaran ini biasanya bisa dalam bentuk uang tunai, aset, atau instrumen keuangan lainnya. Misalnya seperti perusahaan A membayar 50 miliar untuk membeli saham perusahaan B. Kemudian metode yang keempat ada pengukuran aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Saat sebuah perusahaan diakuisisi, semua aset misalnya properti, mesin, persediaan dagang, dan kewajiban atau utang perusahaan yang diambil alih harus dihitung berdasarkan nilai wajarnya. Misalnya, jika perusahaan B memiliki aset yaitu properti, mesin, dan persediaan senilai 40 miliar dan memiliki utang sebesar 10 miliar, semua itu dihitung sebagai bagian dari nilai perusahaan. Kemudian metode akuisisi yang terakhir ada mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Goodwill muncul jika jumlah yang dibayar atau untuk membeli perusahaan lebih besar dari nilai wajar aset bersih perusahaan yang dibeli. Aset bersih ini maksudnya total aset dikurangi dengan utang. Selisih ini biasanya kita sebut dengan goodwill. Jika jumlah yang dibayar lebih rendah dari nilai aset bersih, maka perusahaan mendapatkan keuntungan
tersebut yang disebut pembelian murah. Misalnya jika perusahaan A membayar 50 miliar untuk aset bersih senilai 30 miliar, selisih 20 miliar akan diakui sebagai goodwill. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengakuan dan pengukuran aset serta liabilitas saat melakukan akuisisi. Jadi, ketika suatu perusahaan mau mengakuisisi perusahaan lain, mereka itu wajib untuk mengakui seluruh aset dan liabilitas teridentifikasi yang dimiliki oleh perusahaan yang akan diakuisisi nanti. Pengakuan dari aset ini kita nilai berdasarkan dari fair value-nya di tanggal dilakukannya akuisisi. Nah, hal ini itu berlaku untuk seluruh aset, termasuk aset fisik maupun yang tidak berwujud. Kalau aset fisik seperti yang kita ketahui kayak properti, pabrik, peralatan. Kalau aset yang tidak berwujud itu seperti yang kita ketahui juga hak paten, merek dagang atau hak cipta. Selain itu ada juga liabilitas yang dapat kita identifikasi, termasuk liabilitas kontingensi atau komitmen tertentu yang mungkin muncul dalam transaksi akuisisi. Itu juga harus diakui pada nilai wajar. Contohnya ada perusahaan yang diakuisisi ini dia punya paten nilainya 5 miliar. Hak paten ini juga harus diakui sebagai aset terwujud dalam laporan keuangan dari pihak pengakuisisinya. Selain pengakuan aset dan liabilitas, ada konsep penting lainnya yang terkait dengan akuisisi, yaitu goodwill. Goodwill itu adalah nilai lebih yang dibayarin oleh pengakuisisi di atas nilai fair value dari aset bersih si perusahaan yang kita akuisisi. Goodwill ini muncul kalau jumlah yang dibayar selama pengakuisisi itu lebih besar daripada total nilai fair value dari total nilai aset bersih perusahaan yang udah diakuisisi ini. Jadi contohnya misalnya kalau perusahaan A dia bayar 50 miliar buat akuisisi perusahaan B. Sementara nilai fair value dari aset bersih itu cuman 30 miliar nih. Nah, berarti kan ada selisih dong 20 miliar yang akan dicatat sebagai goodwill nih. Nah, goodwill ini cerminin nilai yang nggak terlihat secara langsung dari aset-aset yang teridentifikasi, tapi tetap dianggap memiliki potensi yang menghasilkan keuntungan di masa depan. Sebaliknya, kalau misalnya nilai fair value yang diperoleh lebih besar daripada jumlah imbalan yang diberikan atau yang dibayar oleh pengakuisisi, maka di selisihnya ini akan menjadi gain keuntungan. Nah, kondisi ini bisa terjadi kalau perusahaan yang diakuisisi undervalued atau pengakuisisi berhasil dapetin aset dengan harga di bawah nilai pasar yang sesungguhnya. Ungkapan PSAK 103 menuntut pengungkapan yang memadai agar pengguna laporan keuangan dapat memahami dampak finansial dari kombinasi bisnis. Pengungkapan ini mencakup informasi seperti identitas entitas yang diakuisisi, nilai goodwill yang diakui, rincian aset dan liabilitas yang diperoleh, serta biaya terkait akuisisi seperti biaya transaksi atau biaya restrukturisasi. Contoh darinya itu yaitu laporan keuangan perusahaan A harus mengungkapkan bahwa mereka telah mengakuisisi perusahaan B beserta rincian transaksi tersebut. Penyelesaian nilai wajar yaitu setelah diakuisisi, PSAK 103 mengatur mengenai penyesuaian nilai wajar atas aset atau liabilitas yang mungkin terjadi. Aset dan kewajibannya itu seperti aset teridentifikasi, kewajiban yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali minority interest yang dinilai pada nilai wajar penuh. Lalu, perubahan ini harus dicatat dan dilaporkan pada periode akuntansi berikutnya untuk memberikan gambaran yang lebih akurat atas posisi keuangan entitas pasca akuisisi. Contohnya, jika nilai mesin perusahaan B setelah akuisisi turun karena penyesuaian nilai wajar akan dicatat di laporan keuangan berikutnya. Nah, kita sudah masuk di tahap yang terakhir nih teman-teman, yaitu kesimpulannya. PSAK 103 ini memastikan bahwa proses kombinasi bisnis dilaporkan dengan transparan dan konsisten. Ini memberikan informasi yang jelas dan relevan kepada pengguna laporan keuangan mengenai dampak keuangan dari kombinasi bisnis. Oke teman-teman, sekian penjelasan PSAK 103 dari kelompok kami. Sekiranya ada salah penjelasan, kami mohon maaf. Semoga penjelasan dari kami ini dapat membantu dan menambah ilmu teman-teman. Terima kasih.